mahasiswa pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Geografi Tanah, di mana yang pertama-tama saya akan mengambil sampel tanah terlebih dahulu, kemudian saya akan mengidentifikasi sampel tanah tersebut. Kita lakukan adalah membersihkan area sekitar dari rerumputan. Langkah yang selanjutnya adalah kita membuat lingkaran di daerah sampel yang akan kita ambil di sini. Gaslah, jeda. Langkah yang selanjutnya adalah kita memasukkan pipa ini ke dalam tanah dengan cara kita memalunya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengambil pipa ini yang sudah bersih tanah dengan cara mencongkel daerah sekitar pipa. Langkah berikutnya kita merapikan tanah dengan cara membuang bagian-bagian tanah yang berlebih seperti ini. Langkah yang selanjutnya adalah kita menutup kedua sisi dari pipa ini dengan menggunakan plastik, lalu dikaret atau diikat menggunakan tali. Selanjutnya kita akan mengambil sampel tanah terganggu dari bekas pengambilan sampel tanah utuh tadi. Caranya sangat mudah sekali, yaitu hanya dengan mengambil seperti ini. Apabila ada skop kita bisa menggunakan skop ya. Inilah sampel tanah terganggu. Sampel tanah yang akan kita ambil berikutnya adalah sampel tanah agregat utuh. Sampel tanah agregat itu merupakan tanah yang menyerupai bongkahan yang ada di permukaan bumi. Seperti ini kita contohnya. Untuk mengambil tanah agregat utuh ini kita harus hati-hati agar supaya bongkahannya tidak hancur. Kita harus pelan-pelan menaruhnya ke dalam plastik. Selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah mengidentifikasi warna tanah. Untuk alat dan bahannya sangat mudah sekali. Untuk bahannya sendiri di sini ada sampel tanah yang telah kita ambil. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan kertas monsel ini yang telah kita lubangi sebelumnya. Untuk mengidentifikasi warna tanah ini sangat mudah sekali, di mana langkah yang pertama kita meletakkan sampel tanah pada atas telapak tangan kita, lalu kemudian kita meletakkan kertas monsel di atas tanah ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita kemudian mencocokkan warna yang cocok antara kertas monsel dengan sampel tanahnya. Mari kita cari terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini, inilah warna yang cocok antara sampel tanah dengan kertas monselnya, yaitu dengan kode 10YR 4/4 dengan warna dark brown. Selanjutnya saya di sini akan mengidentifikasi tekstur tanah.
Untuk alat dan bahannya sendiri, pertama ada alas kerja seperti bak, kemudian ada gayung untuk wadah air, untuk bahan-bahannya ada sampel tanah, kemudian ada air itu sendiri. Langkah pertama adalah dengan cara kita mengambil segumpal tanah seperti ini, lalu kemudian kita membasahi tanah ini secukupnya. Setelah tanah ini cukup basah, lalu kita menggumpalkannya seperti ini, apakah bisa berbentuk bulatan atau tidak. Bisa kita lihat di sini, ini bisa berbentuk bulatan. Apabila ini berbentuk bulatan, langkah berikutnya adalah kita menekan tanah menggunakan telunjuk dan ibu jari hingga membentuk pita seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tekstur tanahnya, yaitu dengan mengukur panjang pitanya. Dimana bisa kita lihat di sini panjang pita di sini hanya berukuran kurang lebih sekitar 2, cm. Jadi ini merupakan jenis tekstur tanah geluh. Ya, seperti inilah jenis tekstur tanah geluh. Kemudian kita akan menguji kekasaran tanahnya di sini. Langkahnya sangat mudah sekali. Kita hanya memerlukan sedikit tanah seperti ini. Kemudian kita akan memberi langkah selanjutnya. Di sini saya akan menguji kehalusan tanah di sini. Caranya sangat mudah sekali. Gimana? Kita hanya mengambil sampel tanah sedikit seperti ini. Kemudian kita memberikannya air yang cukup banyak seperti ini. Kemudian kita seperti ini. Apabila kita bisa lihat di sini, ini merupakan jenis tanah yang sangat halus. Ini bisa dikatakan sebagai jenis tanah liat. Berikutnya saya di sini akan melakukan identifikasi struktur tanah. Di mana untuk alat bahannya sendiri di sini ada pulpen, penggaris, kertas, dan sampel tanah serta modul praktikum. Langkah pertama di sini saya akan menentukan bentuk atau tipe tanah. Setelah saya mengidentifikasi sampel tanah ini termasuk ke dalam jenis gumpal membulat. Langkah berikutnya di sini untuk menentukan ukuran atau kelas struktur tanah, saya akan mengambil masing-masing 5, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Setelah saya melakukan pengukuran menggunakan penggaris, kemudian saya akan mengambil rata-rata tiap kategori. Setelah saya hitung, rata-rata di sini ditemukan sebesar 19,2 mm. Setelah diketahui rata-rata ukuran, selanjutnya akan disesuaikan dengan kelasnya pada tabel 4.1 pada modul praktikum. Bisa kita lihat di sini, setelah kita sesuaikan dengan kelasnya, gumpal membulat dengan rata-rata 19,2 termasuk ke dalam jenis struktur sedang. Selanjutnya di sini saya akan menentukan derajat atau kemantapan tanah. Caranya sangat mudah sekali dengan menekan sampel tanah tersebut menggunakan jari. Seperti ini. Setelah saya melakukan identifikasi, sampel tanah ini termasuk dalam derajat kemantapan yang sedang.